Shalom, selamat pagi. Jemaat dengan kasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah ada di tempat ini. Kita percaya bahwa ada mujizat di tempat ini. Walaupun dalam suasana yang berbeda, ibadah yang berbeda, kita tahu bahwa ada mujizat Tuhan akan terjadi di Indonesia. Ada mujizat Tuhan terjadi di negara kita. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Amin, Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan pagi ini. Kita mau siapkan hati kita. Amin. Terima kasih Bapa. Makasih, Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. syukur kepada Terima kasih nama Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus selamat pagi. Amin. Kami percaya Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Amin, Berkati ibadah kami Tuhan. Amin, Tuhan. Urapi ibadah kami Tuhan. Amin, Dan Tuhan. kami percaya Bapa, Engkau ada Makasih. bersama dengan kami. Amin. Kami siap melakukannya Tuhan. Di Amin. dalam nama Tuhan kami Yesus Haleluya. Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom. 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 Jemaat Tuhan dimanapun berada, kita percaya bahwa Allah adalah di tempat ini. Amin. Raja segala raja. Amin. Siap melawat kita. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berpujian. Amin. Amin. Yesus, terima kasih. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk
segala-galanya. Nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Nama Yesus menjadi jaminan atas setiap kehidupan kita. Amin Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami puja Engkau Yesus, kasih. Raja di atas segala raja. Engkau ajaib. Tidak ada yang lain di dalam hati kami, Ajaib. hanya nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Amin. Kami sembah Engkau sebagai Raja kami Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Yesus kami puja. Haleluya Tuhan. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus, amin Tuhan kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Hanya Yesus yang kami puja pagi hari ini Tuhan. Yesus kami puja. Kami tinggikan Engkau sebagai Raja kami. Sembah sebagai Raja. Amin Tuhan. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Amin Tuhan.
Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku, Engkau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, serahkan pada hamba-Nya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Amin Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, kami mengucap syukur ya Bapa. Allah Haleluya. kami, Tuhan kami, Raja kami, kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Raja kami. Amin Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Amin. Kami bersyukur. Bawa kami lebih dekat Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Bawa kami lebih Kami tinggikan nama Yesus. dekat. Kami muliakan nama Yesus. Tenggelam dalam hadirat-Mu. Merasakan Engkau, mengalami Engkau Tuhan secara pribadi. Haleluya. Bagaikan anak ayam ada di bawah lepak sayap induknya. Kami ingin dekat Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Kami ingin dekat kepadamu. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami ingin dekat Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Sampai kami betul-betul dapat merasakan Engkau. Amin. 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 Puji Tuhan, Amin. puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa, apapun situasi dan kondisinya, Amin Yesus. kami ingin tetap memuji Ya Engkau. Tuhan. Kami ingin tetap menyembah Engkau. Amin Tuhan. Terima Baik kasih Bapa. secara pribadi Yesus Tuhan maupun secara bersama-sama. Glory. Yesus Tuhan. Situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini Haleluya. tidak akan dapat membuat kami mengurungkan niat kami untuk selalu memuji dan menyembah Engkau, untuk selalu ingin dekat kepada Engkau, merasakan Engkau Tuhan.
Amin. Haleluya. Mengalami Engkau Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang masih kami miliki, anugerah Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini, walaupun secara online, live streaming, tetapi biarlah kiranya itu tidak mengurangi semangat, kerinduan, kesungguhan kami di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mengalami Engkau di dalam kebenaran-Mu. Kami mau bersama-sama membaca, memperkatakan dan men-sharingkan akan kebenaran firman Tuhan, supaya apapun situasi dan kondisinya kami tidak sampai kehilangan pegangan, kami tidak sampai kehilangan fokus, kami tidak sampai kehilangan arah, karena ada Allah beserta dengan kami. Ada firman-Mu yang menjadi pegangan atas hidup kami. Ada firman-Mu yang menjadi penunjuk arah bagi kami. Ada firman-Mu yang roti kehidupan itu akan memberikan kepada kami kehidupan dan kekuatan secara rohani untuk kami tetap mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus menolong kami, sekian baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Roh Kudus menjamah setiap kami, menolong setiap kami, agar di situasi dan kondisi yang terbatas ini kami bisa tetap fokus mengarahkan hati, mengarahkan iman kami kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Allah Immanuel beserta kita semua, saudaraku, untuk bisa tetap semangat, untuk bisa tetap fokus, untuk bisa tetap sungguh-sungguh dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Memang tidak mudah, tapi oleh pertolongan Roh Kudus kita semua akan mampu melewati semua ini, ya, sebagaimana tertulisan kitab suci, ya, setelah kita melewati semua ini, kita tetap akan berdiri teguh di hadapan Tuhan. Artinya iman kita tidak akan menjadi mengendur, ya. Pengharapan kita tidak akan menjadi pudar. Kerinduan, kesungguhan kita kepada Tuhan terus boleh menyala-nyala. Puji Tuhan. Saudaraku, kita masih tetap dalam tema hidup dalam pengharapan. Sebab pengharapanlah yang akan membuat seseorang bisa tetap semangat, bisa tetap kuat, bisa tetap fokus, bisa tetap tabah, ya, dan terus sungguh-sungguh di dalam mengerjakan imannya. 2 minggu yang lalu kita bahas bagaimana orang yang hidup dalam pengharapan menjalani hidupnya, atau ciri-ciri orang yang hidup di dalam pengharapan. 2 minggu lalu kita bahas 2 poin mengenai hati orang yang hidup dalam pengharapan, dan poin yang kedua adalah pikiran orang yang hidup di dalam pengharapan. Nah, untuk pagi ini kita akan bahas atau kita akan sharingkan 2 poin lainnya. Yang pertama yaitu mengenai keinginan orang yang hidup di dalam pengharapan. Saudaraku, yang namanya keinginan
Setiap manusia hidupnya itu selalu diwarnai oleh keinginan-keinginan. Sepanjang hidupnya manusia diwarnai oleh keinginan-keinginan. Bahkan ketika masih dalam kandungan pun orang sudah punya keinginan. Sudah tahu nggak apa keinginan bayi yang ada dalam kandungan? Ada yang tahu apa keinginan bayi yang ada dalam kandungan? Apa? Hah? Iya betul, Julia bilang kepengen cepat-cepat keluar untuk melihat dunia ini. Puji Tuhan. Ya. Kalau manusia sudah tidak punya keinginan lagi, itu berarti dia sudah tidak ingin hidup. Tidak ingin lagi hidup ya di dunia ini. Saudara, kenapa kita membahas masalah keinginan? Karena keinginan adalah sesuatu yang dapat atau bisa menentukan arah hidup kita. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kita baca Yakobus 1. Kita baca firman Tuhan di kitab Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pertama ayat 14 dan ayat 15 begini bunyi firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebabnya penting bagi kita untuk membahas mengenai masalah keinginan. Sebab sekali lagi, hidup manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya keinginan. Dan bahayanya saudara, pentingnya bahwa keinginan itu memiliki kemampuan ya, untuk dapat mengarahkan hidup seseorang, menentukan hidup seseorang. Ya, keinginan dapat mengarahkan seseorang untuk mau ke arah kiri atau ke arah kanan di dalam akhir ya kehidupannya. Saudaraku, Alkitab memberitahukan kita ada dua jenis keinginan. Yang pertama yaitu keinginan daging, dan yang kedua adalah keinginan roh. Kita baca di Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat 16 dan ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Judulnya adalah hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji Tuhan. Saudaraku, apa itu keinginan roh? Kembali ada di Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 19
sampai 21 mengenai keinginan roh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Keinginan daging, keinginan roh, Galatia 5 ayat yang ke-22, lanjut dengan ayat yang ke-22-nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Saudara, orang yang hidup dalam pengharapan, sekalipun di dalam dirinya itu terdapat dua keinginan, yaitu keinginan daging dan keinginan roh untuk dia turuti, saudara. Dia punya hak bebas untuk menuruti. Ya. Nah, orang yang hidup dalam pengharapan akan berusaha keras mengarahkan keinginan-keinginannya kepada keinginan roh. Keinginan akan perkara-perkara yang akan membawa dia, yang pertama itu hidup lebih dekat kepada Tuhan. Yang akan membawa dia bertumbuh dengan baik dalam iman. Perkara-perkara yang akan membawa dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Perkara-perkara yang akan membawa dia semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk poin yang pertama, perkara-perkara yang akan membawa dia hidup lebih dekat pada Tuhan, kita baca di Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur 27. Mazmur ini dibuat menjadi sebuah nyanyian, saudara. Mazmur 27 ayat yang ke-4. Begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 27 ayat yang ke-4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Seterusnya dan seterusnya. Ya. Poin satu tadi, perkara-perkara yang akan membawa dia lebih dekat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Daud lewat Mazmur 27 ayat keempat, bahwa keinginannya adalah diam di rumah Tuhan. Ya. Mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengalami bait-Nya, mengalami Allah secara pribadi, yang membawa dia hidup lebih dekat kepada Tuhan, membawa dia bertumbuh dengan baik dalam iman. Itu ada di Efesus, ya, bahwa para pengajar, ya, guru-guru, nabi, gembala, penginjil, ya, semua dikaruniakan Tuhan kepada jemaat-Nya untuk membawa jemaat bertumbuh dengan baik di dalam iman. Keinginan akan hal tersebut boleh membawa orang yang hidup dalam pengharapan, membuat dia bertumbuh dengan baik dalam iman. Kemudian poin yang selanjutnya, perkara-perkara yang akan membawa dia
bertumbuh dengan baik di dalam pengenalan akan Tuhan, dan perkara-perkara yang akan membawa dia semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita baca di Filipi 3 ayat yang ke-10. Rasul Paulus, ini tulisan dari Rasul Paulus, apa yang menjadi kerinduan yang ada di dalam hatinya. Filipi 3 ayat yang ke-10 ya. Begini bunyi firman Tuhan, yang ku kehendaki atau yang ku ingini ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Keinginan atau kehendak kerinduan Paulus adalah mengenal Yesus di dalam kuasa kebangkitannya, supaya semakin hari dia boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, semakin mengenal Tuhan, sehingga dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam pengharapan adalah orang yang mengarahkan keinginan hatinya kepada perkara-perkara yang akan menjadikan pengharapannya sebagai milik yang pasti. Itu ada di Ibrani 6 ayat yang ke-11. Orang yang hidup dalam pengharapan ada satu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan keinginan-keinginan yang ada di hatinya itu. Mengelola keinginan-keinginan yang ada di hatinya itu. Sekalipun dia diberi hak bebas mau mengikuti yang mana, keinginan daging atau keinginan roh. Tapi orang yang hidup dalam pengharapan berusaha berjuang dengan sungguh-sungguh untuk selalu mengarahkan keinginan-keinginannya itu kepada keinginan-keinginan roh, kepada keinginan-keinginan atau kepada perkara-perkara yang akan menjadikan pengharapannya itu menjadi satu milik yang pasti. Di bagian lain kitab suci mengatakan jangan mau digeser oleh pengharapanmu. Jangan mau pengharapanmu itu digeser oleh apapun. Jangan sampai keinginan yang salah menggeser pengharapan yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan buat saudara. Ada sebuah ilustrasi tentang keinginan ini, saudara, yaitu mengenai 2 ekor burung, satu burung putih, satu burung hitam. Satu burung putih dan burung hitam ini selalu berkelahi, Nah, kalau kita mau lihat mana yang akan menang di antara burung putih dan burung hitam ini, cara kasih makannya. Kalau burung putih yang dikasih makan terus makanannya baik, tapi burung hitam dikurangi makanannya dan makanannya dikasih makan kurang baik, lama-lama walaupun tadinya seimbang berkelahi, lama-lama burung hitam yang akan kalah karena dia tidak mendapat asupan makanan yang baik. Tapi demikian juga sebaliknya. Dan demikian juga saudara, kalau kita mau pengharapan kita menjadi satu milik yang pasti, maka kita harus dengan sungguh-sungguh mengarahkan keinginan-keinginan kita
kepada perkara-perkara yang akan menjadikan pengharapan kita itu menjadi satu milik yang pasti, bukan sebaliknya. Nah, orang yang hidup dalam pengharapan, selain fokus mengarahkan hidupnya pada keinginan roh, ya, dia juga berjuang untuk yang pertama menjauhkan dirinya dari keinginan daging. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Satu Petrus 2 ayat yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Orang yang hidup dalam pengharapan, selain dia fokus untuk mengarahkan hidupnya kepada keinginan roh, dia juga berjuang. Dia juga berjuang untuk membawa dirinya menjauhi dari keinginan daging. Kalau 1 Petrus, kemudian di Titus 2 ayat 12, ya, di situ dikatakan orang yang memiliki pengharapan berjuang sungguh-sungguh untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saudara, di dalam dunia olahraga, beda pelatih, beda strategi yang diterapkan. Ada pelatih yang menerapkan yang penting serang, kan? Serang aja. Jangan beri kesempatan kepada lawan untuk membuat pertahanan. Dari mulai awal langsung serang. Nanti kita akan menang. Tetapi ada pelatih yang menerapkan metode selain kita serang, ya, kita juga harus membuat sebuah pertahanan yang kokoh. Supaya ketika kita tidak bisa tembus nyerang, kita punya pertahanan. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Sembari kita fokus, berjuang oleh pertolongan Roh Kudus, mengarahkan hidup kita kepada keinginan-keinginan roh, kita juga jangan sampai lengah terhadap keinginan daging. Seperti Yakobus bilang tadi, dia selalu menggoda kita untuk menyeret kita. Kita juga perlu pertahanan. Kita juga perlu hati-hati. Kita juga perlu mewaspadai keinginan-keinginan daging ini yang seringkali, ya, itu cara kerjanya itu terselubung. Cara kerjanya itu terselubung. Mencari kesempatan. Seolah-olah itu ya sepertinya adalah keinginan roh. Tapi di belakangnya itu tersembunyi. Sebenarnya adalah keinginan daging. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Menjauhkan diri. Menjauhkan diri. Meninggalkan. Kalau menjauhkan diri itu ya sama seperti PSBB ini. Kan artinya menjauhkan diri dari kerumunan, gitu kan artinya. Menjauhkan diri dari kerumunan. Menjaga jarak. Jangan sampai virus yang ada pada orang lain itu, ya, mengenai kita. Atau kalau kitanya yang sudah terdampak, jangan sampai virus yang ada pada kita menulari orang lain. Jangan, kita harus waspadai. Ada kan kadang-kadang begini, ada istilah begini. Ya. Walaupun caranya salah, yang penting tujuannya baik. Nah,
ini kadang-kadang menjadi satu hal yang samar-samar kan. Apakah tujuan yang baik itu boleh dilakukan dengan cara yang salah seperti itu misalnya, ya kan? Apakah ini termasuk keinginan roh? Apakah ini termasuk keinginan daging? Ya, tujuannya baik, caranya itu nanti belakangan. Yang penting tujuannya baik. Nah, kita perlu waspadai keinginan daging ini, karena yang ada di balik keinginan daging ini adalah dosa. Dan yang ada di belakang dosa itu, yang menunggangi dosa itu adalah iblis. Iblis penuh dengan tipu daya. Nah, ini sering kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keinginan daging yang menyamar sebagai keinginan roh. Yang sesuatu yang samar-samar. Nah, ini kita perlu betul-betul fokus kepada apa yang namanya keinginan roh. Ya. Berjuang untuk dapat mengarahkan hidup kita, mencondongkan diri kita kepada keinginan-keinginan roh. Seperti pemazmur tadi, keinginanku ya adalah diam di rumah Tuhan. 1 hari di rumah Tuhan bagiku lebih baik daripada 1000 hari di luar rumah Tuhan. Seperti Rasul Paulus, keinginanku, aku rela meninggalkan yang lain-lain. Dulu apa yang kuanggap sebagai satu kebanggaan, dulu yang aku anggap sebagai satu yang perlu, yang membawa keuntungan, itu semua aku anggap rugi. Supaya aku dapat mengenal dia. Jadi keinginan Rasul Paulus itu diarahkan betul-betul untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Tuhannya, ya, dan kuasa kebangkitannya, supaya semakin hari dia semakin mengenal Tuhan, semakin hidup dekat dengan Tuhan, dan semakin mempermuliakan nama Tuhan ya di dalam kehidupannya. Selain fokus mengarahkan hidup kepada keinginan-keinginan roh, orang yang hidup dalam pengharapan juga ya, fokus berjuang juga untuk menjauhkan diri daripada keinginan-keinginan daging. Kalau udah tahu itu keinginan daging, cepat menjauhkan diri, cepat berlari menjauh. Jangan coba-coba untuk pengen tahu gitu, atau pengen coba gitu ya. Cepat menjauhkan diri, cepat tinggalkan ya. Walaupun itu sangat menggoda ya. Walaupun itu menawarkan hal yang bisa membawa kesenangan atau kenikmatan. Kalau udah jelas itu keinginan daging, tinggalkan ya. Seperti istri Lot, dia tidak rela dia tidak rela meninggalkan segala perabot-perabotnya barangkali yang mahal-mahal dan yang mewah-mewah itu. Walaupun kehendak daripada Allah adalah dia pergi secepat mungkin, sejauh mungkin dari kota Sodom dan Gomora itu. Tetapi keinginan daging itu, yaitu segala harta bendanya, mungkin ada giwangnya, ada gelangnya, gelang kaki, gelang tangan, ada semua kalung, semua ada permata dari batu kecubung, batu yaspis, ya, risopras atau apa tuh dikatakan oleh Alkitab itu, bukan batu akik, saudara, ya, batu-batu mulia itu, mungkin banyak, dia kan orang kaya, Lot itu adalah orang kaya, saudara, ya, jadi itu keinginan dagingnya itu menggoda dia, berusaha untuk menahan dia. Nah, dia tidak berusaha lari sehingga dia kehilangan pengharapan. Pengharapan untuk kehidupan yang akan datang. Ya. Itu hilang dari kehidupan istri Lot karena dia tidak segera meninggalkan ya keinginan daging untuk segera berlari kepada apa yang keinginan roh, yaitu keinginan Allah, untuk dia pergi meninggalkan kota Sodom dan
Gomora tersebut. Kesimpulan dari poin di atas, Bapak Ibu, kita harus betul-betul memohon pertolongan Roh Kudus, ya, agar kita mampu untuk mengelola keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita, ya, kepada keinginan-keinginan yang akan membawa pengharapan kita menjadi satu milik yang pasti. Poin yang kedua yaitu perasaan, ya. Perasaan orang yang hidup di dalam pengharapan. Saudara, sama seperti keinginan, hidup manusia juga diwarnai oleh perasaan-perasaan, saudara. Dari mulai bangun pagi sampai kembali tidur malam hari, hidup kita diwarnai oleh berbagai perasaan. Bisa berubah-ubah setiap saat, ya, sangat dipengaruhi atau tergantung daripada situasi dan kondisi yang dihadapinya. Ada orang yang bangun pagi perasaannya kayaknya sumpah gitu, tetapi setelah berhadapan dengan secangkir kopi dan sepiring, ya, pisang goreng atau roti bakar, maka suasana hati bisa jadi perasaan bisa jadi berubah. Ya, tadinya sumpah, aduh, ya, tapi setelah ketemu kopi kesukaannya, ya, dan ketemu singkong rebus, ya, atau pisang goreng, ya, pisangnya pisang tanduk lagi, saudara. Ya, itu bisa mengubah, ya, suasana hati seseorang, bisa mengubah, ya, perasaan seseorang. Nah, saudara, kenapa kita bahas perasaan? Karena sama seperti keinginan, saudara, perasaan juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, ya, sikap hidup seseorang, yang nantinya ujung-ujungnya bisa mempengaruhi hidup orang, ya, secara keseluruhan. Saudara, orang yang hidup dalam pengharapan adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya sehingga dia dapat bersikap sebagaimana mestinya. Ya. Orang yang hidup dalam pengharapan tidak mengizinkan perasaan menguasai hidupnya. Ya, nggak baper istilahnya gitu ya sekarang, ya. Nggak baper. Kalau orang yang dikuasai oleh perasaan tuh orang yang baper gitu. Istilahnya itu baper. Tapi sekarang udah jarang kayaknya istilah baper, ya. Nah, istilah itu silih berganti, ya. Tadi istilah baru ada, istilah lama udah hilang lagi, ya. Sekarang istilah apa yang sekarang lagi populer nih? Nggak tahu, ya. Sekarang dengan adanya wabah penyakit ini, istilah parno, parno, ya. Paranoid itu, ya, parno itu, ya. Jadi berlebihan, ya, cuci tangan. Lalu dianjurkan itu artinya nyabuninnya 11 detik, 20 detik itu kan udah sama ngebilasnya gitu, ya. Nyabun 11 detik, ini dia 11 menit. Berlebihan. Dan bentar-bentaran, ya, cuci tangan, bentaran mandi, ya, bentaran tukar baju, saudara. Nah, akhirnya bukannya selamat karena kecapean, saudara, imun jadi menurun, akhirnya mudah terjangkit, ya. Orang yang baper, berlebihan, gitu, ya. Istilah baper itu, ya, berlebihan, ya. Orang yang hidup dalam pengharapan, ya, dalam hidupnya tidak ada satu situasi atau kondisi yang membuat dia kehilangan kendali atas perasaannya. Ini penting, saudara. Ya, orang yang hidup dalam pengharapan itu, ya, tidak pernah mengizinkan ada situasi, kondisi atau siapapun, ya, yang membuat dia kehilangan kendali, ya, atas perasaannya. Orang yang memiliki hidup dalam pengharapan adalah orang yang berusaha untuk mengelola perasaannya dengan sebaik-baiknya. Sebab sekali lagi seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, bahwa perasaan itu dapat mempengaruhi sikap
hidup seseorang. Ya. Ketika orang perasaannya lagi baik, bisa membuat orang itu jadi baik. Ya. Kalau perasaan orang lagi nggak baik, lagi bete, orang bisa menjadi judes, bisa menjadi ketus, ya, bisa menjadi egois dan lain sebagainya. Ya. Bahaya ya perasaan itu sebenarnya. Ya, kalau tidak dikelola dengan baik. Orang yang hidup dalam pengharapan tidak mengizinkan ada satu situasi atau satu kondisi pun yang membuat dia kehilangan kendali atas perasaannya. Ya. Misalnya sedih secara berlebihan. Kita boleh sedih nggak? Sedih dosa nggak? Nggak dosa, tapi jangan sedih berlebihan. Mewek sampai dari pagi sampai malam masih mewek aja. Ya. Jadi apa ya? Tidak dikendalikan. Perasaan sedih itu alami, manusiawi. Ya. Tapi kita harus kendalikan. Jangan sampai kesedihan itu mempengaruhi sikap hidup kita. Sehingga menjadi tidak baik, menjadi negatif. Sedih secara berlebihan. Ya. Berduka secara berlebihan. Nah, ini kita baca coba di 1 Tesalonika 4. Berduka secara berlebihan. Alkitab ngasih tahu kita. 1 Tesalonika 4 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan sekalipun mengalami kehilangan orang yang paling dekat, kehilangan orang yang paling disayang, ya, atau yang paling menyayangi dia, berduka itu manusiawi. Tapi jangan sampai berlebihan. Ada yang sampai mau ikut masuk ke kuburan. Itu kan sudah berduka cita secara berlebihan, tidak memiliki pengharapan. Kalau kita memiliki pengharapan kan itu kan cuma perpisahan sementara, kan sering dihotbahin tuh. Kematian itu ada perpisahan sementara. Jangan terlalu berduka secara berlebihan. Nanti kita akan ketemu kembali suatu saat kelak. Ya, orang yang meninggalkan kita jalan lebih dulu, nanti kita akan ketemu dengan dia di satu tempat yang jauh lebih mulia daripada tempat yang kita tinggal sekarang ini. Jangan berduka secara berlebihan. Seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Ya. Kehilangan apapun itu, jangan berduka ya secara berlebihan. Kehilangan dompet, berduka secara berlebihan. Mengurung diri di kamar, nggak mau kerja, akhirnya di PHK. Lebih besar kerugiannya. Marah sama Tuhan, nggak mau ke gereja. Imannya bukan tambah bertumbuh, imannya menjadi mengkeret, tambah mengkeret. Saudara ya. Tidak marah secara berlebihan. Efesus 4 ayat 26. Kalau marah jangan sampai masih marah sampai matahari terbenam. Ya, suami istri marahan. Ya. Nah ini yang kuat menanggung yang lemah. Ya, yang kuat berusaha untuk baikan dulu. Ya, apalah godain ke di apa gitu ya. Cari kesempatan gitu loh untuk berbaikan gitu. Walaupun yang satunya masih buang muka, masih pasang muka ketus ya, caranya bagaimana gitu supaya cair ya. Jangan sampai matahari terbenam ya. Jangan misalnya salah satu pasangan kita marah, kita biarin lu, gua udah gak marah, lu masih marah, terserah, nanti kalau matahari terbenam dosa lu gitu ya. Jadi marah jangan berlebihan, secukupnya saja kalau marah. Karena kalaupun kita marah sebentar sama marah lama, sama aja hasilnya kan begitu. Kalau kita marah kemudian marah lama gitu, apa kemudian menjadi lebih baik? Apakah kita menjadi lebih baik kalau kita marahnya lama? Gue marah sama lu.
gue marah sampai 7 turuan gue mesti marah sama lu. Apakah itu membuat kita menjadi lebih baik atau membuat ya orang itu menjadi lebih baik? Kan tidak. Ya, jadi kita harus pandai mengendalikan, mengelola perasaan kita. Jangan sampai itu menjadi berlebihan dan menjadi negatif. Ya, dan itu membawa kerugian ya bagi hati kita, ya, bagi hubungan kita dengan Tuhan. Dan juga jangan kecewa secara berlebihan. Rasul Paulus bilang, ya, kalaupun tubuh rohani kami ini semakin hari semakin merosot dimakan usia, ya, bukan dimakan rayap saudara, dimakan usia, tubuh kita menjadi semakin hilang kemampuannya karena dimakan usia. Kami tidak kecewa, tidak berkecil hati, karena mereka memiliki pengharapan nanti suatu saat nanti nih Tuhan akan ganti tubuh yang terbatas ini, tubuh yang sangat dipengaruhi oleh waktu ini. Nanti Tuhan akan ganti dengan tubuh kemuliaan. Dia tidak kecewa, mungkin sedikit ada kecewa. Aduh, kok makin keriput ya. Ini kok jalan, kalau tadinya jalan 1 jam nggak apa-apa nih, baru jalan 20 menit kok kayaknya udah napas, udah agak ini ya. Asik kecewa, aduh kenapa ya? Kenapa ini kok nggak sehat kayak dulu ya? Kenapa sih nggak bisa seperti kayak dulu, bisa naik pohon, bisa apa gitu ya? Ada sedikit kecewa. Semua orang kan maunya tetap sehat, tetap kuat kan, tetap bisa menjadi seperti dulu gitu loh. Ya, ini muka kenapa kok udah makin kusam ya, padahal bedak udah tebal benar ini ya. Tapi kok makin kusam, ada kecewa, ada sedikit kecewa. Atau ngelihat kakaknya yang lebih tua, kok kakak lebih tua, wajahnya kok lebih kinclong dari saya ya. Ada sedikit kecewa, tapi jangan sampai kecewa berlebihan, kemudian jadi ngambek, jadi marah, nggak mau mandi. Ya kan? Itu kan membawa kepada yang negatif dan membawa suasana hati kita menjadi tidak baik. Kecewa oke ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kan namanya juga manusia. Atau mungkin kakak lebih baik dalam merawat dirinya. Itu jangan dibuat menjadi sesuatu yang bisa membuat kita menjadi kecewa secara berlebihan. Kecewa sedikit ada, boleh. Ya. Tetapi jangan kecewa berlebihan. Orang yang memiliki pengharapan melihat apa yang fana itu, ya biarlah yang fana itu nanti semuanya akan menjadi berakhir. Tapi di dalam pengharapan nanti semuanya Tuhan akan ganti beribu-ribu kali jauh lebih baik daripada apa yang ada dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Puji Tuhan. Jadi kesimpulan untuk poin yang kedua ini adalah orang yang hidup dalam pengharapan tidak mengizinkan perasaannya membuat dia bisa menjadi kehilangan pengharapannya. Tidak mengizinkan itu. Mengelola perasaannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga apapun yang terjadi, perasaan boleh menjadi berubah-ubah dalam hidup ini sesuai situasi dan kondisi yang ada. Tapi dijaga, dikelola. Jangan sampai karena ada perasaan tertentu membuat kita nggak bisa doa sama Tuhan, gak bisa memuji Tuhan. Datang ke gereja, tapi gak mau memuji Tuhan, kayak ngambek begitu. Ya. Gak mau saat teduh, gak mau baca firman Tuhan, karena perasaan. Kelola perasaan kita dengan sebaik-baiknya, agar jangan sampai itu menghalangi kita untuk sesuatu yang baik. Ya. Gara-gara sedikit suami gak dimasakin makan, atau dimasakin makan dikasih garam banyak-banyak karena marah, kesal gitu ya. Membuat kita tidak bisa melakukan yang terbaik karena dipengaruhi oleh perasaan. Kelola itu dengan baik sehingga apapun perasaan kita bisa tetap melakukan yang terbaik. Kita ada sedih, ada marah, tapi tetap bisa nggak tetap menampilkan wajah yang ramah gitu? Bisa. Apakah itu munafik? Tidak. Kalau untuk sesuatu yang benar, ya,
Kalau untuk sesuatu yang benar, kalau untuk sesuatu kebaikan, itu bukan munafik namanya. Kalau munafik itu untuk kepentingan diri sendiri gitu, supaya saya kelihatan ya ramah. Enggak, tapi karena ini loh, maksudnya walaupun saya marah, tapi saya harus tetap melakukan yang baik, itu ramah kepada semua orang. Itu bukan munafik. Tapi kalau kita lapar, kita pura-pura kuat supaya kita dikatain orang yang kuat, itu namanya munafik. Ya. Jadi gitu. Jadi tidak mengizinkan ya perasaan membuat kita menjadi kehilangan pengharapan. Puji Tuhan. Sebagai penutup, saudara, di tema kita mengenai hidup dalam pengharapan ini, kita baca sama-sama di 2 Timotius 4. 2 Timotius 4. Dua Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kita tekankan di sini, yang merindukan. Ingin dengan rindu itu beda nggak? Beda ya. Ingin dan rindu itu beda. Di sini Rasul Paulus memakai kata rindu, yang merindukan kedatangannya, yang merindukan pengharapan itu menjadi satu milik yang pasti. Rindukan, pastikan kita rindu kepada pengharapan itu menjadi satu milik yang pasti, bukan cuman ingin. Tapi biarlah itu rindu. Kalau rindu itu lebih lebih nyangkram gitu ya. Lebih tertanam, lebih berakar kalau rindu itu. Kalau ingin ketemu dengan rindu ketemu itu beda. Ya, kalau ingin bisa aja sekali, tapi kalau rindu itu terus menerus. Ya rindu itu terus menerus. Enggak ada orang bentar rindu seperti tidak rindu, enggak ada, Saudara. Rindu itu kebawa-bawa mimpi, kebawa-bawa makan, kebawa-bawa tidur, kebawa-bawa segala, kebawa kemana aja kalau rindu. Tapi kalau ingin ya, kalau ingat, oh iya saya kepingin ketemu kamu, itu kalau ingat. Kalau nggak ingat ya hilang, nggak ada kepengen lagi. Tapi biarlah ya pengharapan yang Allah sediakan itu, kehidupan kekal itu boleh menjadi satu kerinduan ya dalam diri kita, sehingga sama seperti Paulus rela kehilangan segala-galanya yang orang lain kejar. Dia rela membuang apa yang orang lain kejar, saudara, untuk pengharapan yang disediakan Allah itu. Kuasa kebangkitan yang akan membawa dia kepada kekekalan. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mau berdoa syafaat ya buat situasi dan kondisi yang sekarang ada di negara kita Indonesia, yaitu ada wabah penyakit dari virus COVID-19. Saudara, saya ngajak kita berdoa syafaat untuk ini, saudara. Ada banyak para ahli meneliti bahwa virus ini tidak akan segera lenyap. Ya. Minimal dibutuhkan waktu 1,5 sampai 2 tahun sampai vaksin ditemukan. Jadi di antara waktu sekarang sampai nanti vaksin ditemukan itu, kita harus belajar menerima virus ini, belajar bersahabat dengan virus ini, gitu kira-kira. Ya, jangan lawan, karena katanya secara ya alami ya, secara penelitian para ahli medis nggak akan bisa berakhir dalam waktu yang singkat, gitu. Ya, tetapi yang menentukan itu adalah Tuhan. Ya. Sesuatu yang menentukan itu adalah Allah. Nah,
Nah, itu yang perlu kita naikkan doa kepada Tuhan. Ya, agar walaupun kata para peneliti virus ini tidak akan segera lenyap, tapi kalau Tuhan mengatakan ya, ini akan segera lenyap, ya, maka itu akan lenyap dari muka bumi ini, dari bumi kita Indonesia. Amin Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Glory, kami gerejamu Tuhan. Ya Yesus. Kami orang-orang yang telah mendapatkan anugerah dan kasih Tuhan. Kami orang-orang yang telah ditebus. Amin. Haleluya. Kami orang-orang yang telah dikaruniai hidup yang baru. Amin. Haleluya. Kami orang-orang yang Kau karuniai anugerah untuk, kalau kami boleh meminta, maka Engkau akan memberikannya. Kalau kami boleh mencari, kami akan mendapatkan. Kalau kami mengetuk, maka pintu akan dibukakan kepada kami. Kami sebagai gerejamu, kami orang-orang percaya yang ada di seluruh pelosok negeri Indonesia ini, bahkan yang ada di seluruh pelosok dunia. Pagi hari ini kami membawa hati kami kepadamu, bertolak dari iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami memohon kepadamu. Kami mencari kehendak Tuhan. Kami mengetuk pintu hatimu Tuhan. Amin. Wabah penyakit dari virus COVID-19 yang sudah kurang lebih hampir ada 2 bulan lebih Tuhan, Glory, mewabah di negeri kami Indonesia ini Tuhan, telah membawa banyak penderitaan, telah banyak membawa kesusahan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau menurut para peneliti, para ahli medis, kondisi ini tidak akan segera berakhir Tuhan. Amin. Sampai ditemukan vaksin untuk virus COVID-19 ini. Tuhan, sepintar-pintarnya seorang peneliti, amin, sepintar-pintarnya manusia, dia tidak punya kekuasaan untuk menentukan apapun. Yang menentukan segala-galanya di muka bumi ini adalah Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Kami memohon, kami meminta, kami mencari kehendak-Mu, kami mengetuk pintu hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kalau Engkau mengatakan virus COVID-19 lenyap hari ini, amen, maka virus itu akan lenyap pada hari ini. Amen. Kami memohon kepadamu Tuhan, Glory, lenyapkan virus COVID-19 dari bumi kami Indonesia, bahkan dari muka bumi ini. Haleluya. Agar Tuhan, bangsa-bangsa yang terdampak oleh virus ini bisa memulihkan diri. Amin. Haleluya. Glory. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami, karena kami sudah berdoa sesuai dengan yang Engkau perintahkan kepada kami. Yaitu kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, karena Engkau adalah Allah yang baik. Amin.
Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, karena Engkau adalah yang peduli kepada kami. Amin. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan Engkau sudah menjawab doa kami, karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Amin Tuhan. Amin. Telingamu tidak pernah kurang tajam untuk mendengar, Ya Tuhan. dan tanganmu tidak pernah kurang panjang untuk segera terulur Amin. menolong kami, Ya Tuhan. bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lainnya yang sedang betul-betul terpuruk oleh karena wabah penyakit dari virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, Haleluya. sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Amin. Amin. Glory. Amin. Kita bangkit berdiri. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bawa diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya. Allah yang penuh dengan rahmat itu, Bapa yang penuh dengan kebaikan itu. Terimalah berkat yang tercurah dari surga, dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Allah Roh Kudus. Berkat rohani, berkat jiwani, berkat jasmani, dan berkat materi. Anugerah dari Bapa, damai sejahtera dan cinta yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta penyertaan, pemeliharaan, persekutuan, kasih sayang dari Allah Roh Kudus akan ada menyertai hidup kita, akan mewarnai kehidupan kita mulai sekarang sampai Yesus datang pada kali yang kedua sesuai dengan janjinya, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Kami akan syukur kami kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada tim PW untuk melanjutkan acara selanjutnya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Puji Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Kita percaya bahwa ada berkat Tuhan yang luar biasa yang telah kita terima pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah kita. Haleluya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Meramai jagat raya, pencipta alam semesta.